Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semua dalam kondisi yang sehat-sehat semua ya. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita berupa pembelajaran interaktif kelas 4 tema 6 subtema 2. Selamat menyaksikan. Di Indonesia banyak keragaman. Keragaman merupakan aspek yang harus dikelola dengan tepat agar dapat menjadi kekuatan. Keragaman itu apa sih? Keragaman itu artinya bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Salah satunya adalah keragaman individu. Bentuk keragaman karakteristik individu yang pertama ialah keragaman fisik. Di sini Pak Yudi sudah menyertakan contoh. Yang pertama, warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan berat badan. Bentuk keragaman karakteristik individu yang kedua yaitu keragaman usia. Contohnya ada muda dan tua. Yang ketiga, keragaman jenis kelamin. Keragaman jenis kelamin ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang keempat, keragaman sifat. Contoh, ada ramah, murah senyum, suka murung, ceria, dan suka melamun. Bentuk keragaman karakteristik individu yang kelima yaitu keragaman hobi dan kegemaran. Contohnya memancing, membaca buku, bermain bola, bernyanyi, dan membuat puisi. Seseorang yang memiliki kegemaran membuat puisi disebut juga penyair. Apa itu puisi? Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Karya sastra yang disingkat, padat, dan menggunakan bahasa yang indah. Singkat karena diungkapkan tidak panjang lebar seperti prosa. Padat maksudnya puisi digarap dengan pilihan kata yang mengandung kekuatan rasa dan makna. Contoh puisi. Keberagaman budaya Indonesia. Silakan kalian cermati puisi berikut ini. Memang manis sebagai gula, begitu juga negeri kita Indonesia. Banyak suku dan budaya, ada Aceh sampai Papua. Semua ada di negeri ini. Hidup rukun, damai, berseri-seri. Ciri-ciri puisi secara umum. Satu, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf seperti dalam prosa dan dialog. 2. Diksi yang digunakan dalam puisi biasanya bersifat kias, padat, dan indah. 3. Penggunaan majas sangat dominan. Yang keempat, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persejakan. Yang kelima, setting, alur, dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Keragaman. Keragaman merupakan aspek yang harus dikelola dengan tepat agar dapat menjadi kekuatan. Apalagi Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam, sumber daya manusia.
Jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Ayo kita perhatikan jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan berikut ini. Pekerjaan sebagai dokter. Contoh peralatan bekerja, peralatan medis seperti stetoskop. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, besi dan karet. Untuk pekerjaan berikutnya, pilot. Contoh peralatannya, peralatan penerbangan seperti pesawat. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, aluminium dan karet. Yang berikutnya, pekerjaan polisi. Contoh peralatannya, peralatan keamanan seperti senjata. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, besi dan plastik. Yang berikutnya, guru. Contoh peralatan bekerjanya alat tulis dan peralatan mengajar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, kayu dan plastik. Pelukis. Peralatan melukis seperti kuas, kanvas, dan kain. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, kayu dan kapas. Pekerjaan yang berikutnya, pengusaha. Contoh peralatan bekerja, peralatan bangunan atau properti seperti bangunan rumah dan pagar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu besi dan baja. Keragaman budaya Indonesia. Selain itu, aspek sosial budaya juga tidak luput dari keragaman Indonesia. Indonesia memiliki banyak budaya yang merupakan ciri khas Indonesia. Salah satunya adalah tarian tradisional. Tari kupu-kupu merupakan salah satu tari tradisional dari Bali yang menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu sedang terbang dan hinggap dari bunga ke bunga lainnya. Berikut ini pola lantai tari kupu-kupu yang dilakukan dengan cara berkelompok. Yang pertama, berputar dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan, membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Yang kedua, berputar di tempat dilakukan sebanyak 1 kali 8 hitungan, membentuk pola lantai baru 1 kali dengan 8 hitungan. Yang ketiga, bergerak ke kiri dan kanan 4 langkah, dilakukan sebanyak 2 kali dengan 8 hitungan. Yang keempat, berputar di tempat dilakukan sebanyak 1 kali dengan 8 hitungan, membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Keragaman budaya Indonesia. Apabila keragaman ini dipupuk dengan baik, maka akan menjadi sumber kekuatan bangsa Indonesia. Oke, berikut ini adalah evaluasi yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian selesaikan. Selamat bekerja dan tetap semangat maupun belajar di rumah. Oke, cukup sekian penjelasan dari Pak Yudis untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Pak Yudis mohon maaf. Pak Yudis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.